Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Fauzan di channel Tatap Muka pastinya. Dan kali ini gua nggak diskusi ya. Kali ini gua mau ngasih informasi aja, mau sharing ke teman-teman semua terkait dengan wabah virus yang saat ini di Indonesia sedang heboh, sedang ramai, sedang mengekang Indonesia gitu. Yaitu virus corona, teman-teman. Iya, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gua mau menyampaikan turut berduka cita pastinya kepada korban meninggal terhadap virus corona ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah, bisa mengikhlaskan gitu teman-teman. Dan untuk mereka para pejuang di garda depan dalam menghadapi virus corona, ya itu termasuk dokter dan perawat, semuanya mereka hebat-hebat banget. Mereka berani mengorbankan waktunya untuk merawat orang-orang yang terinfeksi positif COVID-19 gitu teman-teman. Ya, salut buat mereka. Ya, gua nggak bisa apa-apa, gua cuma bisa bantu mereka dengan berdiam diri di rumah, itu aja ya, sesuai dengan himbauan pemerintah. Dan kali ini gua mau sharing tentang informasi virus corona itu sendiri, mulai dari mengenal virus corona, mencegahnya gimana, lalu mengobatinya, sampai mengantisipasi virus corona itu bagaimana gitu. Seperti biasa, gua ngambil sumber informasi ini dari cnnindonesia.com, yaitu tentang mengenal jenis virus corona. Nanti mungkin kalian juga bisa baca setelah nonton video ini. Linknya pastinya gue taruh di deskripsi di bawah. Oke, yang pertama kita kenali dulu virus corona ini apa sih sebenarnya. Virus corona, istilah virus corona ini merujuk pada virus yang sering ditemukan menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke manusia. Virus corona ini menyerang manusia pertama kali itu pada tahun 1960-an. Virus corona yang saat ini mewabah, dalam bahasa medisnya itu SARS, dalam bahasa ilmiah maksudnya, dalam bahasa ilmiahnya itu SARS-CoV-2. Dan menyebabkan penyakit COVID-19 yang merupakan jenis virus corona ke-7 yang menginfeksi manusia. Jadi mungkin gue pernah tanya ke salah satu guru ya, kenalan gue juga, guru, kebetulan beliau ini guru fisika. Gue ngobrol, sharing sama beliau ini tentang virus corona. Dan kata beliau, virus corona ini sebenarnya udah lama sekali itu ada. Kayak di sini kan disebutkan dari 1960-an. Dan mungkin namanya bukan corona, mungkin namanya lain gitu. Dan kalau dari lihat beberapa tahun sebelumnya ke belakang itu ada virus kan, mungkin teman-teman pernah lihat ya, pernah dengar virus SARS, MERS, atau virus-virus yang lain lah itu yang sempat mewabah gitu kan. Itu sebenarnya mereka virus ini, kata beliau ya, virus ini sebenarnya mereka meregenerasi gitu, mengembangkan diri dari generasi 1 sampai generasi terus dan sampai saat ini mungkin ini pengembangan dari virus SARS atau virus MERS yang sebelumnya pernah ada tuh mewabah juga. Dan mungkin virus SARS atau MERS ini berkembang menjadi virus corona yang saat ini sedang mewabah di beberapa belahan dunia gitu kan. Ya namanya juga virus, kita nggak ada yang tahu sifat virus kayak gimana. Lanjut nih, bagaimana virus corona menyebar? Dalam kasus MERS, virus MERS ditularkan dari unta ke manusia. Dalam kasus SARS ditularkan dari musang ke manusia. Dalam kasus COVID-19 diduga ditularkan dari ular dan kelelawar. Penularan dari manusia ke manusia lewat droplet atau partikel air liur ketika penderita bersin atau batuk. Ya, jadi kalau dalam kasus virus MERS ini ya, waktu di wilayah Timur Tengah Arab gitu lah pokoknya, itu ditularkan dari unta ke manusia. Itu pernah ada juga. Intinya dari binatang sih sebenarnya. Dan dalam kasus SARS, gue nggak tahu nih kasus SARS ini, virus SARS ini dari daerah mana gitu kan. Gue belum pernah denger sih, sebenarnya belum pernah baca juga, nggak ngikutin juga virus SARS. Kalau MERS sih gue pernah baca sekilas emang dari Timur Tengah, kalau nggak salah dari wilayah Arab. Dan untuk COVID-19 ini dari Cina ya, pertama kali di Wuhan tepatnya, ditularkan ditularkan dari ular atau kelelawar. Yang kabarnya itu orang-orang di Wuhan atau di Cina itu biasa menyantap hewan-hewan ekstrim, hewan-hewan liar kayak kelelawar, ular dan lain sebagainya, dan akhirnya
dari virus yang ada di binatang tersebut dikonsumsi dan menular ke orang yang memakan makanan itu, dan akhirnya menyebar luas sampai saat ini ke beberapa dunia ya, beberapa negara gitu. Lanjut ya, siapa yang paling beresiko terkena virus corona? Nah, ini ada 3 yang termasuk sangat beresiko terkena corona. Yang pertama itu lansia usia 70 tahun ke atas. Yang kedua, orang memiliki riwayat penyakit lain seperti diabetes atau sakit jantung. Yang ketiga itu orang yang memiliki riwayat penyakit pneumonia atau sakit pernapasan. Kalau dilihat dari informasi-informasi korban-korban yang sampai saat ini kalau dilihat dari kasus korban yang suspek atau yang terduga atau yang positif corona atau korban meninggal sampai saat ini, itu kebanyakan kan memang dari lansia dan anak-anak kalau dilihat dari datanya ya, dan orang yang memiliki riwayat jantung dan diabetes juga cukup sangat beresiko mudah terkena tertular virus corona ini, termasuk juga orang yang memiliki riwayat penyakit pneumonia atau sakit pernapasan, karena memang virus COVID-19 ini menyerangnya pernapasan ya. Mungkin kalau kalian yang udah dengar kabar teman atau tetangga atau siapa yang mungkin positif COVID-19, mungkin yang mereka rasakan ya sesak nafas, demam atau lain sebagainya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau anak muda kayak kalian atau kayak gua itu nggak tertular, bisa juga tertular. Tapi yang kemungkinan besar ya 3 faktor tadi: penyakit jantung, orang dengan usia 70 tahun ke atas, atau orang yang punya riwayat pneumonia atau sakit pernapasan. Nah, ini juga nih selanjutnya ada informasi lagi, dan ini mungkin jadi pertanyaan banyak dari teman-teman semuanya atau dari warga-warga yang mungkin penasaran dengan benar nggak sih ada yang sembuh dari virus corona ini atau COVID-19 nah ini penjelasannya gini: hingga pertengahan Maret lebih dari 85.000 orang dari total 220.000 lebih penderita di seluruh dunia sudah dinyatakan sembuh. Jumlah pasien sembuh bertambah setiap harinya. WHO menyatakan 80% pasien sembuh tanpa membutuhkan perawatan khusus. Nah, ini datanya cukup valid ya, bisa dibilang, karena dari CNN Indonesia gitu kan, nggak mungkin juga hoax. Tapi informasi yang gue dapat juga, mungkin kalian pernah dengar juga, katanya menurut dokter ini virus corona ini atau COVID-19 memang bisa sembuh dengan sendirinya, bisa hilang dari tubuh manusia. Bukan hilang sih sebenarnya, bisa dicegah gitu untuk berkembang di dalam tubuh manusia dengan daya tahan tubuh kita. Jadi artinya kalau kita sehat, kalau daya tahan tubuh kitanya cukup baik, itu penularan atau pengembangan virus di dalam tubuh kita itu walaupun sudah tertular, disebut aja kayak gitu ya, kita sudah tertular dan virus ini nggak bisa berkembang kalau misalnya daya tahan tubuh kita bagus gitu, tubuh kita sehat. Oke, mungkin itu pengenalan virus COVID-19 atau virus corona. Kita langsung aja ke tab berikutnya nih, mencegah.